Nah, tadi juga disinggung bahwa sebenarnya potensi kita ini ada di masjid sebenarnya. Ya. Nah, saya ingin bertanya, Ustaz, singkat aja nih. Iya. Sebenarnya di negara kita ini sudah ada regulasi nggak sih yang mengatur tentang masjid ini? Terutama dalam menghidupkan upaya-upaya pemberdayaan gitu, pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat. Kalau secara khusus dari pemerintah belum. Regulasi untuk Mungkin pemberdayaan ini jadi PR belum. juga gitu ya ke Iya, depannya. mudah-mudahan. Para Tapi pembuat regulasi. iya, tapi memang Dewan Masjid juga tidak tinggal diam. Dewan Masjid itu sedang Menyuarakan juga. menyuarakan itu, bagaimana kemudian masjid itu diberdayakan, tidak hanya sekedar menjadi sarana ibadah saja, tapi lebih dari itu. Itu Dewan Masjid sudah mulai. Kemudian gerakan-gerakan sosial kepemudaan juga sudah mulai menyuarakan itu. Mudah-mudahan saja ke depan melalui Kementerian Kementerian Agama negara kita itu bisa membuat regulasi, menaungi bagaimana caranya memotivasi masjid-masjid ini supaya tidak sekedar ritual keagamaan saja yang dilakukan di dalamnya, tapi ada aktivitas-aktivitas pemberdayaan, aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas pendidikan di dalamnya. Ya, semoga setelah semua ini kita semakin tercerahkan gitu, Ustaz ya. Semakin tercerahkan semua pihak, terutama ya. Betul. Pemerintah, masyarakat umum, ormas tentunya juga ya. Ormas juga harus mengedukasi. Betul. Bahwa potensi kita sebenarnya besar, di masjid ada potensi yang luar biasa, zakat, infak, sedekah dan wakafnya kalau dikelola dengan baik bisa menjadi ledakan ekonomi yang besar. Baik, terakhir Ustaz, mengenai ekonomi kreatif, apa yang bisa Anda sampaikan mengenai ekonomi kreatif di masa pandemi secara singkat? Baik, jadi terkait dengan ekonomi kreatif, sebetulnya kan banyak usaha-usaha rumahan yang bisa digarap oleh masyarakat kita sekarang ini. Contoh misalnya di bulan suci Ramadan ini kan tiba-tiba bermunculan kan berbagai macam jenis cendol, lapak-lapak. Ini kan usaha-usaha kreatif itu bermunculan. Hanya persoalannya semangat usaha kreatif ini hanya biasanya masyarakat itu adanya di bulan Ramadan. Mestinya ini dikembangkan. Pasca Ramadan itu tetap dikembangkan. Nah, tapi saya ingin menekankan tidak sebatas itu, karena kita punya plafon digital. Mestinya itu dimanfaatkan. Dilebarkan lagi ke dunia. Bukan hanya sekedar lewat WA Group, tapi bagaimana kemudian menggunakan plafon-plafon digital, misalnya e-commerce ya. Fasilitas-fasilitas e-commerce itu bisa kita gunakan juga. Pasar online. Saya tidak mau menyebut merek ya, nanti kesannya mempromosikan ya kan. Tapi itu bisa dimanfaatkan kan, dan itu sifatnya terbuka untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor usaha. Termasuk misalnya kuliner, mau apa saja, termasuk dan semua bisa mengakses usaha pengrajin misalnya dari rumah ya, itu bisa dimanfaatkan itu. Nah, makanya kalau saya sih ingin berpesan bahwa masyarakat ini memang, pesan saya harus diedukasi untuk penggunaan digital, supaya karena kita punya masyarakat itu sebetulnya punya kreativitas yang tinggi, tapi tidak terwadahi dengan baik. Nah, ini harus diedukasi ya, karena mereka punya semangat ekonomi kreatif tapi tidak diwadahi dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan kan sekarang kan sudah ada Kementerian Ekonomi Kreatif ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mudah-mudahan itu bisa diwadahi dari situ, berangkat dari situ kemudian bisa mengcover masyarakat kita yang punya usaha-usaha kreatif ini dari rumah, karena ini sebetulnya bisa mendongkrak juga perekonomian masyarakat kita di masa pandemi ini, karena mereka startnya dari rumah, bergerak dari rumah, kemudian dipasarkan secara online melalui fitur-fitur digital yang ada, itu kemudian usaha mereka bisa meningkat, berkembang, dan bisa mensejahterakan dirinya, dan bahkan bisa melibatkan orang lain untuk dipekerjakan. Saya perhatikan ya, saya sering mengamati ya, misalnya contohnya di salah satu sosial media, akun sosial media itu ya yang menggunakan marketplace dan lain sebagainya di sosial media, taruh contoh misalnya di Facebook ya, orang ada beberapa usaha itu dari rumah. Saya perhatikan ya, mereka live, tapi tahu tidak akun adminnya berapa? Admin yang mengelola usahanya itu sampai 7. Jadi menyerap tenaga kerja juga. Menyerap tenaga kerja. Belum lagi yang packing, belum lagi memberdayakan yang mengantar kurirnya gitu ya. Yang mengantar kemasannya itu kan pasti ada lagi yang mengantar pesanan orang. Nah, ini akan membuka lapangan kerja. Makanya wajar kalau memang data tadi yang menunjukkan bahwa 99% usaha di negara kita itu adalah UMKM.
dan 94% itu tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Iya, baik. Nah, insya Allah luar biasa ya, semakin menarik diskusi kita hari ini. Dan itulah tadi yang sebagaimana kami sampaikan tadi di pembukaan, bahwa sebenarnya kondisi ini bisa kita jadikan peluang, bisa kita jadikan potensi. Betul. Dan pandemi COVID-19 ini terjadi di era digital. Iya. Sebenarnya ini era digital inilah yang sudah menjadi solusi sebenarnya ya. Betul. Secara tidak langsung, bahwa ini tantangan sekaligus solusi. Tantangan sekaligus solusi. Jadi pandeminya terjadi di era digital, digitalnya ini udah menjadi solusi. Jadi tinggal kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena 24 jam bisa beroperasi. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita simpulkan aja Ustaz ya. Baik. Kita sudah dibatasi oleh waktu. Jadi potensi yang bisa kita kembangkan ini sangat luar biasa. Pertama, kita harus menggalakkan kegiatan digital. Kemudian yang kedua, kita harus kembali menyadarkan diri kita tentang pentingnya untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong yang dalam Islam sudah dirincikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian kembali ke masjid. Betul. Kembali ke masjid. Insya Allah itu sudah akan menjadi cukup bagi kita untuk menghidupkan ekonomi kita. Bahkan kita bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia. Bukan begitu, Ustaz? Betul. Insya Allah. Kita optimis itu. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan kita kembali kepada apa yang pendahulu kita telah buktikan. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya berbincang-bincang bersama kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi lebih banyak. Terima kasih. Baik penonton ACM Official yang berbahagia, demikianlah perbincangan kita dengan seorang akademisi yang berlatar belakang ilmu pendidikan ekonomi atau ilmu ekonomi. Sangat mencerahkan, dan insya Allah semoga kedepannya ini bisa menjadi upaya kita untuk meningkatkan sektor ekonomi kita, dan siapapun bisa menjadi pelaku usaha atau pelaku ekonomi. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.